Hai Sobat YouTube, selamat datang di channel Handoko PS. Di video ini saya akan berbagi ilmu dan pengalaman saya yang saya terapkan di Creative Market hingga karya saya itu ya bisa dibilang 90% laku semua. Sehingga kita berkarya pasti menghasilkan ya, untuk 90%-nya menghasilkan dan mungkin 10%-nya yang nggak laku. Dan ini adalah cara yang saya terapkan di akun saya yang saya rekam ini ya untuk dijadikan video dan bisa dilihat nih untuk source-nya itu sudah 198 kali sehingga menghasilkan 5.000 dolar lebih ini ya. Dan bagaimana cara kita berkarya agar karya kita itu tadi pasti laku atau 90% laku lah. Meskipun ada yang nggak laku, ya anggaplah 10%-nya nggak laku. Oke, saya akan ajarkan juga di video ini. Jadi teman-teman bisa mengambil manfaat dari pengalaman saya pribadi yang sudah saya terapkan dan benar-benar mungkin buat pemula akan sangat bermanfaat banget ya. Oke, kita bahas yang pertama. Ini bisa dilihat teman-teman karya saya, data-datanya teman-teman bisa lihat. Untuk judulnya saya sensor ya, tapi untuk itemnya teman-teman bisa lihat nih yang paling atas ini business card yang saya mock up sehingga tampil ya realistis gitu ya. Untuk mockupnya teman-teman bisa download lah di Google yang untuk apa namanya, lisensinya itu yang free ya, free untuk komersial. Jadi jangan yang free personal. Kemudian yang kedua, ini adalah resume, yang ketiga juga resume, keempat resume, yang kelima juga resume. Nah, yang semuanya ini bisa dilihat ya. Ini laku 5 sales, ini laku 2 sales, ini satu sales, ini 2 sales. Jadi untuk income yang saya dapatkan ada di bagian sini untuk totalnya. Kalau ini harga yang saya setup di item saya, ada yang 5 dolar, 12 dolar, 12 dolar, 12 dolar, dan memang rata-rata 12 dolar ya untuk kategori resume, bukan yang business card. Kalau business card ya 5 dolar ini teman-teman. Dan untuk income yang saya dapatkan ini bisa dilihat ada yang 17, ada yang 16,80, kemudian 8,40 dan seterusnya. Tapi bisa dilihat yang paling bawah sendiri ini 0 dolar. Kenapa kok 0 dolar? Itu karena saya salah dalam penempatan apa namanya etalasenya. Yang semuanya ini kenapa laku semua? Karena untuk etalasenya benar teman-teman. Bisa dilihat kategorinya resume, kemudian ini resume, ini cover letter. Jadi keliru ya. Jadi kalau kita jualan di suatu pasar yang orang-orang itu membutuhkan mungkin sayuran, kemudian kita jualan baju di situ, ya konversinya mungkin sebagian besar kalau setiap hari kita jualan di situ pasti nol teman-teman karena nggak ada peminatnya. Sehingga kita dalam berkarya mungkin untuk pemula itu agak bingung penempatan kategori karena kategori ini penting meskipun sepele tapi penting banget. Jadi kalau pemula mungkin salah dalam penempatan kategori, maka market yang dituju atau ditargetkan itu tidak akan tercapai. Pihak kreatif market sendiri akan secara sistematis memasukkan karya kita dalam kategori yang kita tentukan. Mungkin kalau masalah tag bisalah kita utak-atik, kalau kategori ini usahakan di awal itu sudah benar teman-teman. Misal kita melakukan kesalahan ya mungkin kayak saya ini ya cover letter untuk ya karena terburu-buru upload gitulah sehingga kategorinya bisa keliru atau kelupaan gitu teman-teman. Jadi waktu perilisan pertama itu nggak masuk kategori yang kita tuju sehingga item kita akan tampil di kategori yang lain sementara market itu yang butuh resume misalnya nggak mungkin masuknya ke cover letter sehingga ya itulah kita kehilangan potensi awalnya ya teman-teman. Jadi ya mau nggak mau ya udah kita bikin baru lagi kita upload aja. Sementara yang lama mungkin yang salah kategori ya kita reoptimasi ulang lah intinya. Jadi dua-duanya kita dapat ya poin untuk optimasi ulang dari kategori yang keliru dan untuk item baru kita rilis juga di kategori yang sesuai dengan marketnya. Jadi dari pengalaman saya ini bisa teman-teman lihat ya, sekaligus saya bagikan karena ya ilmu dengan pengalaman yang nyata itu mahal banget teman-teman, tapi di sini saya bagikan belak-belakan. Jadi bisa dilihat, meskipun kita cuma melakukan kesalahan sepele kayak kesalahan penempatan kategori, ya bisa dikiaskan kalau kita menempatkan tag pada item yang kita jual itu kayak asal gitu ya. Jadi ya kiasannya kayak untuk pemilihan kategori itu keliru dan dampaknya ini 0 dolar hasilnya, padahal kualitas dari apa namanya resume yang saya buat itu sama semua teman-teman. Jadi nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 ini sama semua kualitasnya. Saya bikin dengan ya sebaik mungkin, sehalus mungkin, serapi mungkin
Untuk grafisnya itu maksudnya saya haluskan gitu ya, jadi kelihatannya profesional. Akan tetapi yang nomor 2, 3, sama 4 itu laku semua. Cuma nomor 5 ini aja hasilnya $0. Ya itu tadi, karena orang yang nyari resume nggak mungkin masuk di kategori cover letters. Jadi itulah, meskipun kesalahan sepele tapi dampaknya ke depannya itu ya bisa mengakibatkan income yang kita dapatkan $0 teman-teman. Meskipun kita punya 1.000 karya pun, kalau kita keliru dalam penempatan kategori, keliru dalam optimasi, mulai dari tag, judul, deskripsi, maka hasilnya akan ya untung-untung lah ada hasilnya meskipun kecil. Tapi kalau $0 kayak gini, ya kerja keras kita kan seolah-olah itu ya nggak menghasilkan sama sekali. Padahal kita sudah investasi, spend waktu, tenaga, dan pikiran untuk berkarya, tapi hasilnya $0. Jadi di sini setidaknya teman-teman bisa mengambil pelajaran dari pengalaman saya pribadi bahwa optimasi itu penting. Jadi meskipun karya kita bagus, kalau optimasinya ya nggak bisa optimasi lah, anggap gitu, maka hasil yang kita dapatkan ya setidaknya itu nggak maksimal, tapi bisa aja $0. Itu terparahnya teman-teman. Jadi kita bikin item itu yang berkualitas, kemudian optimasinya kita maksimalkan juga. Ya seperti video yang sebelumnya lah, saya sudah berbagi ke teman-teman cara optimasi di Creative Market, sehingga teman-teman bisa putar video saya yang membahas tentang optimasi di Creative Market di video sebelumnya. Mungkin sekitar 2 mingguan yang lalu ya, dari semenjak video ini saya rilis, atau 3 mingguan gitu teman-teman. Ya agak lupa sih karena sudah agak lama. Dan buat teman-teman yang ingin mungkin sharing dengan saya ya, bisa ke tempat saya. Tapi ya waktu free aja, mungkin Sabtu atau Minggu, mungkin akan bisa bertemu dengan saya, kemudian sharing-sharing di tempat saya. Untuk kontak saya bisa teman-teman lihat di deskripsi atau di komen yang saya pin di paling atas. Jadi setidaknya saya buka kayak apa namanya, diskusi kayak gini tuh teman-teman bisa teredukasi gitu teman-teman. Untuk kelas online sih ada, tapi khusus buat teman-teman yang ingin belajar dari nol aja. Oke, lanjut kita membahas masalah item yang laku nih di Creative Market tentunya ya, bukan market lain, karena di video ini khusus untuk membahas Creative Market. Dan ini bisa dilihat teman-teman browser trending categories. Jadi kita bisa lihat trending-trending di Creative Market ada 6 kategori. Yang pertama, display fonts. Yang kedua, Shopify themes. Yang ketiga, vector graphics. Dan yang keempat, Canva templates. Yang kelima, product markups. Yang keenam, Instagram templates. Jadi kalau saya pribadi itu masuknya di product mockups di bagian sini. Yang apa resume tadi ya, yang saya apa namanya tunjukin ke teman-teman, resume business card itu masuk ke kategori product mockups. Kemudian untuk bagian vector graphics ini saya ada di logo, kemudian kayak icon dan lain sebagainya ya. Kemudian di display fonts di sini saya juga masuk di sini teman-teman, karena ya saya jago bikin grafik yang bulat-bulat gitulah untuk membuat script font. Kemudian teman-teman bisa tentukan terlebih dahulu passionnya itu ada di kategori trending enggak. Kalau enggak di kategori trending, mending dipelajari dulu skill-skill yang ada di kategori trending ini. Jangan bikin karya yang enggak laku teman-teman, karena hanya membuang waktu, tenaga, dan pikiran. Sementara hasilnya bisa dilihat sendiri tadi ya. Yang apa namanya produk laku aja, kalau kita salah optimasinya, itu hasilnya bisa $0. Apalagi produk yang nggak laku, meskipun optimasinya bagus banget hasilnya, ya apa namanya tetap bisa hasil, tapi nggak bisa gede teman-teman. Nah, ini bisa dilihat teman-teman ada grafik, font, templates, add-on, foto, webtem, dan 3D ya. Jadi kita bisa memilih sesuai skill masing-masing. Kalau saya pribadi ada di template, bisa dilihat di sini. Untuk kategorinya tadi itu product mockups ya. Di linknya ini product mockup. Jadi kita masuknya itu ke sini. Kemudian setelah kita masuk ke product mockup, sebentar kita masuk product mockup. Nah, linknya jadi benar ya, ini product mockup karena tadi itu memang agak membingungkan saat dibabelkan pada trending item di Creative Market itu. Padahal product mockup seharusnya itu kan kayak mockup mungkin ditempelin agar item itu tampak realistis, tapi di Creative Market ya bisa dilihat kayak gini sendiri lah teman-teman. Begitu masuk ke template apa produk mockup, kita dibawa ke halaman template ini teman-teman. Kemudian bisa dilihat ada resume di bagian sini. Nah, resume ini adalah kategori yang saya masuki. Nah, disinilah apa namanya yang benarnya resume, bukan cover letter. Kalau cover letter ini marketnya beda teman-teman. Kalau resume ya kita bikin yang kayak saya tunjukin di awal tadi item yang saya buat itu ya. Mungkin buat teman-teman yang pengen lebih jelas, pengen lihat karya saya di resume, teman-teman bisa WA saya untuk meminta file source
sehingga saya bisa kasihkan, saya kirim by WA di teman-teman, dan teman-teman bisa jadikan acuan karya tersebut untuk berkarya dan untuk dijual. Ya, jangan dijual karya saya maksudnya, tapi dijadikan acuan untuk berkarya sendiri dengan style yang saya kirim ke teman-teman gitu ya maksudnya. Oke teman-teman, mungkin cuma sedikit ya yang bisa saya bagikan di video ini, karena ya saya banyak kesibukan banget habis ini juga pulang, karena saya sedang merekam video ini di ya basecamp saya sih, tapi saya nggak punya banyak waktu di dalam basecamp terus-terus karena ya nanti malam itu ngajar teman-teman private di rumah. Jadi segini dulu untuk video kali ini. Maaf apabila ada kekurangan, dan apabila banyak manfaat silahkan diambil manfaatnya. Apabila banyak kekurangan ya mohon dimaklumi, dan apabila ada kesalahan ya saya mohon maaf. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa tekan like untuk video saya ini dan subscribe channel Hanako PS, sehingga teman-teman bisa mendapatkan video-video baru setiap kali saya mempublikasikan video baru di channel Hanako PS ini. Sekian, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam bisnis online di sektor desain. Semoga sukses bersama teman-teman.